Sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Informasi tentang titik kumpul keberangkatan open trip di Labuan Bajo. Tempat itu, kami akan memulai petualangan bersama, mengarungi laut, menjelajahi pulau-pulau yang selama ini hanya saya lihat dalam gambar dan cerita orang lain. Pagi itu, dermaga mulai ramai. Bukan hanya rombongan kami, tapi juga beberapa turis lokal dan mancanegara yang sama-sama menunggu petualangan dimulai. Wajah-wajah asing, namun dengan semangat yang sama ingin melihat pulau-pulau yang berada di Labuan Bajo. Kapal yang akan membawa kami menjelajahi pulau-pulau Labuan Bajo sudah bersandar menunggu untuk dilepaskan dari tambatan. Setelah proses boarding dan check-in di dermaga selesai, akhirnya perahu mulai bergerak, meninggalkan daratan di belakang. Lautan terbentang luas di hadapan kami, dengan pulau-pulau di kejauhan seolah memanggil untuk dijelajahi. Saya memilih perahu open deck bukan tanpa alasan, tapi karena ingin merasakan perjalanan dengan lebih santai. Duduk tanpa batas, merasakan angin laut langsung menyentuh kulit dan membiarkan mata leluasa menikmati pemandangan. I'm so happy, but I'm more happy to see all your people smiling this morning. Well, first of all, I would like to say welcome to Forest Island, especially West Forest Labuan Bajo. Welcome to our boat. The name of our boat is Bajo Nest. So there are 3 more group here. There is one captain and there are 2 more. Well, my name is Nerto. I'm your guide today. And that before I explain what boat you're gonna visit today, I hope the same like this was explaining tomorrow. Oh iya, ini tour guide kami, Berto namanya. Seorang pemuda lokal dengan senyum ramah dan bahasa Inggris yang fasih. Dari cara bicaranya, jelas terlihat bahwa ia sudah sering menemani wisatawan menjelajahi tempat-tempat indah di sini. Selama perjalanan, dialah yang akan memandu kami, menunjukkan spot-spot terbaik, dan mungkin sesekali akan melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Dengan Berto, perjalanan ini terasa lebih menyenangkan. Sesekali, aku menunjuk ke arah pulau-pulau. Anak kami yang kecil sambil duduk di pangkuan, ia menatap pulau-pulau yang kami lewati dengan mata kecilnya yang berbinar. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Angin laut mengusap rambutnya yang tertiup ke belakang. Di usianya yang masih belia, mungkin ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi ini akan menjadi salah satu kenangan yang tak terlupakan untuknya. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me, eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too.
body too. Perjalanan dari Labuan Bajo ke Pulau Padar memakan waktu sekitar 3 jam dengan menggunakan perahu open deck seperti ini. Langit saat itu sedikit mendung, menambah kesan dramatis di atas lautan. Gelombang pun mulai bergoyang saat di tengah perjalanan. Selama perjalanan, anak-anak kami yang awalnya antusias melihat pulau-pulau di kejauhan perlahan mulai lelah. Sesekali mereka masih bertanya atau menunjuk sesuatu, tapi kantuk akhirnya mengalahkan rasa ingin tahu mereka. Anak kami yang kecil tertidur di pangkuan ibunya, melanjutkan istirahat yang sempat terpotong sejak subuh tadi. Sementara itu kapal terus melaju, membawa kami semakin dekat ke tujuan. Kini, Pulau Padar pun mulai terlihat. Bukit-bukitnya yang khas semakin jelas menjulang di tengah lautan. Perlahan, kapal kami mendekat siap untuk bersandar. Petualangan di salah satu ikon terbaik Labuan Bajo ini akan segera dimulai. Dek, terus dek. Terus. Buat siapa coba sama ibu? Semangat. Baru sampai pos 1 ini. Bagus sekali dulu. Bagus sekali deh. Padar pos 2 ini. Akan seblak sih, jadi ini nggak kurang tuh, udah mulai menyerah deh. Ayo semangat. Pulau Padar adalah salah satu ikon wisata di Labuan Bajo, terkenal dengan pemandangannya yang spektakuler. Pulau ini berada di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo, namun tidak dihuni oleh komodo seperti kedua pulau tersebut. Daya tarik utama Pulau Padar adalah bukitnya yang menawarkan panorama 3 teluk dengan gradasi warna pasir yang berbeda, putih, hitam, dan merah muda. Untuk menikmati pemandangan terbaik, pengunjung harus mendaki jalur yang cukup menantang, tetapi setiap langkahnya sepadan dengan keindahan yang menanti di puncak. Lanjut, Bu. Istirahat. Banyak orang datang ke Pulau Padar untuk mencapai puncaknya, menikmati panorama 3 teluk yang terkenal itu. Tapi tidak dengan saya, bukan karena tak ingin, tapi karena perjalanan ini bukan hanya tentang saya. Saya membawa anak kecil, dan bagi dia,
jalur mendaki yang menantang ini terasa lebih berat. Langkah-langkah kecil dia awalnya penuh semangat, tapi seiring waktu lelah mulai terasa, hingga akhirnya tangannya terangkat meminta untuk digendong. Saya lalu mengalah tak apa. Perjalanan bukan soal siapa yang sampai duluan atau sampai mencapai puncak. Kadang, perjalanan justru lebih bermakna saat kita memilih untuk berhenti sejenak, menikmati apa yang ada di sekitar, dan memastikan mereka yang kita sayangi tetap nyaman. Walaupun Pulau Padar dipenuhi wisatawan, keindahannya tetap tak kehilangan pesonanya. Setiap hari, banyak orang datang untuk mendaki hingga puncak, mencari sudut terbaik untuk menikmati panorama tiga teluk yang ikonik. Menjelang siang, kapal kembali bergerak membelah lautan. Di kejauhan, bukit-bukit terlihat tak seperti biasanya yang gersang dan coklat. Kali ini, bukit-bukitnya diselimuti hijau segar, pertanda musim hujan telah mengubah landscape-nya menjadi lebih hidup. Saya memandang dengan penuh kekaguman. Alam seolah sedang menunjukkan sisi terbaiknya. Setiap sudut yang saya lewati terasa seperti lukisan hidup, sebuah pengingat bahwa dunia ini terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Dan di momen seperti ini, saya hanya bisa diam, membiarkan rasa syukur memenuhi hati. Namun, langit tampak kelabu, awan mendung bergelayut rendah, seakan menahan hujan yang bisa turun kapan saja. Sebelumnya, rencana kami adalah langsung menjelajahi jalur trekking di Pulau Komodo. Namun hujan besar yang mengguyur pulau tadi, guide kami pun memberi opsi lain mengunjungi Kampung Komodo. Tanpa ragu, kami setuju. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan naga purba. Kapal mulai memasuki perairan di sekitar Kampung Komodo. Dari kejauhan, deretan rumah panggung tampak berdiri di tepi pulau, menghadap laut yang berkilau. Udah sampai mana nih, Bu? Kampung. Good. Welcome to Komodo Island, especially to Felix. I'm welcome today. So spend the time the short 45 minutes and that more or less. So maybe 1 hour and that more or less. The long time 1 hour 30 minutes. So take you your training. I have a regulation to follow. Don't swing your head. Don't swing something like this. Don't swing, yeah. Don't swing something. Your head will land on water bottle. So the for the to the aggressive, yeah. Don't swing something. Don't swing something. Okay. Don't touch Komodo again. Don't smoke it in the forest. Don't keep rubbish. Yeah. Keep always from the dragon 4 or the 5 meter. Stay behind me or the don't spray your clothes. Stay straight. Setelah mendapatkan pengarahan dari guide di Kampung Komodo, kami akhirnya bersiap untuk trekking. Langkah pertama di jalur ini terasa berbeda. Ada sensasi antusias tapi juga waspada. Ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menelusuri tanah para naga purba, makhluk yang telah ada jauh sebelum peradaban manusia mengenal kata takut.
Yeah, but don't like swing. So the animal is like no like the horse or the area. The ratu is the target. Ini si Gede umur berapa tahun, Pak? Ini baru 20 nih. 20 tahun? Bisa hidup sampai berapa tahun, Pak? 50 umur mereka. 50. Kayak manusia ya? Meninggal. 50 meninggal ya? Iya. Di sebuah tanah lapang, kami melihatnya seekor komodo besar sedang beristirahat di bawah pohon. Tubuhnya yang bersisik tampak menyatu dengan tanah coklat. Masuk juga, cari kambing, kejar kambing. Iya. Tapi nggak ke orang itu, Pak? Iya. Baru beberapa ekor komodo yang kami temui, hujan tiba-tiba turun. Rintik kecil yang tadi hanya menggantung di udara, kini berubah menjadi tirai air yang jatuh. Hujan semakin deras, membasahi setiap sudut pulau. Kami bergegas mencari tempat berteduh, dan akhirnya menemukan sebuah bangunan sederhana, sebuah sekolah dasar dengan atap seng dan dinding dari pagar kayu. Di dalamnya, deretan bangku kayu tampak berjejer. Di ujung ruangan, beberapa coretan tangan mungil menghiasi. Baru sih kehujanan. Kasihan. Kuatlah ya. Kata guide kami, ini bangunan sementara. Sekolah yang baru sedang dibangun, yang lebih kokoh, yang lebih layak. Berarti kambing itu untuk makanannya aja, Pak? Di sini? Nggak, tidak apa-apa? Hujan akhirnya sedikit mereda, menyisakan gerimis tipis yang masih menempel di udara. Kami kembali menapaki jalur treki yang masih basah. Tanah di bawah kaki terasa lebih lunak. Aroma dedaunan yang baru saja tersiram hujan tercium begitu pekat. Tak jauh dari sini, aliran sungai kecil membelah daratan, di mana beberapa warga tampak berjongkok di tepian, mencuci pakaian dengan tenang. Saya mengamati sekeliling, mencoba membayangkan bagaimana hidup di tempat yang begitu liar sekaligus begitu bersahaja. Komodo, makhluk purba yang kami anggap buas, bagi mereka bukan sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di tempat lain, manusia dan hewan liar dipisahkan oleh batas tegas. Tapi di sini batas itu hampir tidak ada. Manusia dan komodo berbagi tanah yang sama, berbagi sumber air yang sama, berbagi kehidupan yang sama, dengan saling memahami, dengan saling menjaga jarak secukupnya, dan dengan menerima bahwa tempat ini mereka lah yang menjadi tamu, bukan sebaliknya. Ada guanya, apa itu Pak? Hah? Ada guanya, ada gimana? 2 meter ke dalam. Oh itu 2 meter ke dalam? Oh itu ada lagi? Setelah rute trekking selesai, kami tiba di sebuah area tempat cenderamata khas kampung Komodo. Lapak-lapak sederhana berjejer rapi, menampilkan berbagai souvenir buatan warga lokal. Ada kaos bergambar komodo, gelang, dan kalung dari manik-manik, serta ukiran kayu berbentuk naga purba. Di tempat seperti ini, membeli sesuatu bukan sekedar soal membawa pulang kenang-kenangan, tapi juga menjaga perputaran ekonomi yang menjadi napas bagi warga di sini. Jadi, jika sempat belilah. Bisa jadi kaos atau gelang sederhana yang kita bawa pulang bukan hanya sekedar souvenir, tapi juga sebuah jejak kecil dari perjalanan yang pernah kita lalui.
Setelah puas menjelajahi kampung Komodo, kami kembali ke kapal. Dari tepi dermaga, anak-anak warga lokal asik berenang, tertawa lepas di antara riak ombak kecil. Seolah hujan yang baru saja reda tak pernah terjadi. Mesin perlahan dinyalakan, meninggalkan dermaga kecil yang kini mulai sepi. Enggak. Sampai sedikit. Cas dulu. Mantap. Sampai Bu. Seharian. Sampai. Tujuan kami berikutnya adalah Pantai Pink, salah satu keajaiban alam yang hanya bisa ditemukan di beberapa tempat di dunia. Berenang. Pasirnya yang berwarna merah muda terbentuk dari pecahan karang merah yang bercampur dengan pasir putih, menciptakan gradasi warna yang begitu unik. Setiap kali ombak kecil menyapu tepiannya, warna merah muda itu tampak semakin jelas, seperti kanvas yang berubah setiap detiknya. Pantai Pink bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah bukti bahwa alam selalu punya cara untuk membuat kita jatuh cinta berkali-kali. Tujuan terakhir kami hari ini adalah Manta Point, salah satu tempat terbaik untuk bertemu dengan parimanta di habitat aslinya. Wisatawan asing sudah bersiap dengan perlengkapan snorkeling. Wajah-wajah penuh harap, mungkin berharap keberuntungan berpihak, agar bisa melihat parimanta melayang anggun di bawah permukaan. Kami memilih untuk tetap di atas kapal, duduk bersandar menikmati sore yang perlahan berubah warna. Kadang-kadang, kebahagiaan tidak selalu harus didapat dengan menyelam lebih dalam. Kadang, cukup dengan diam, mengamati, dan meresapi betapa luasnya dunia yang terbentang di depan mata. Kami perlahan bergerak menuju pelabuhan Marina di Labuan Bajo. Langit-langit mulai beranjak senja. Angin laut masih bertiup lembut, membawa aroma yang khas. Hari ini adalah perjalanan yang seharian penuh, dimulai dari Pulau Padar dengan pemandangan ikoniknya, lalu bertemu penghuni purba di Pulau Komodo, menikmati pasir merah muda di Pantai Pink, hingga menyaksikan laut biru yang tenang di Manta Point. 4 lokasi dalam satu hari, batas maksimal yang bisa dicapai dengan perahu open deck seperti yang kami gunakan. Lelah, tentu saja. Tapi lebih dari itu, ada perasaan yang lebih kuat dari sekedar lelah. Bukan hanya karena keindahan yang kami lihat, tapi juga karena perjalanan ini mengajarkan bahwa dunia masih jauh lebih luas daripada yang kita kira. Petualangan hari ini mungkin telah usai, tapi cerita tentang tempat-tempat yang kami datangi akan terus hidup dalam ingatan. Sebab sejatinya, perjalanan bukan hanya tentang kemana kita pergi,
tapi bagaimana kita menikmatinya? Jadi latihan capek kuat tadi deh ya, worth it juga buat anak-anak ya deh, latihan di lautan. Akhirnya ketemu si Alfred juga, seharian ditinggal di lapangan parkir si Alfred.